memerlukan sesuatu, kita sering berhajat, kita sering membutuhkan Allah Subhanahu wa taala agar supaya hajat kita masing-masing dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang katakanlah dagang nggak laku, ada yang punya hutang kok susah banget mengembalikannya, ada yang punya anak sudah waktunya menikah kok nggak ada yang lamar. Itu semua membuat kita galau dan kemudian kita sesungguhnya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala agar supaya hajat kita bisa terpenuhi. Nah, di sini kemudian Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi, yaitu man shalla alayya mi'ata marratin fi kulli yaumin qadallahu lahu hajatahu. Kalau ada orang rutin membaca selawat 100 kali setiap hari, maka Allah akan memenuhi hajat orang tersebut. Jadi salah satu pintu atau salah satu solusi, bahkan kalau kita ingin agar supaya hajat kita dipenuhi oleh Allah, maka bacalah selawat 100 kali setiap hari. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan man shalla alayya, ya, membaca salawat. Jadi salawat apapun, tidak harus salawat yang seperti saya sampaikan kemarin. Misalnya supaya cepat nih dapat 100, ya, salawatnya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, kan jadi cepat itu dibanding dengan abdika wa rasulika nabil ummi. Atau ada salawat lain lagi, misalnya yang kemarin saya contohkan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan kamilatan wa sallim salaman ta'aman ala sayyidina. Itu panjang sekali, 100 kalinya itu bisa 1 jam lebih, ya. Jadi yang penting panjang selawatnya atau hitungannya. Nah, ini nanti atau langsung saja saya ingin menjelaskan tentang hitungan, ya. Jadi begini, sebagian kita umat Islam, ya teman-teman saya juga, itu mengatakan begini, lah wong zikir atau baca selawat niatnya ibadah, kok pakai dihitung-hitung, pakai tasbih, pakai tasbih, kok pakai dihitung-hitung, itu kata mereka, ya. Sebenarnya kalau dengan Tuhan nggak usah pakai hitungan lah, pokoknya sebanyak-banyaknya. Kayaknya rasional juga, ya, masuk akal itu. Tapi saya katakan kepada mereka, apabila perintah dari Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pakai hitungan, ya udah, zikir sebanyak-banyaknya. Memang zikir sebanyak-banyaknya, nggak usah pakai hitungan. Memang perintahnya begitu, iya memang. Ya ayyuhallazina amanu dzikran katsira, zikir yang banyak. Baca selawat juga ada yang tanpa hitungan. Contohnya aktsarum salatan alayya aqrabuhum minni ghadan. Di antara mereka yang banyak membaca selawat, yang lebih banyak membaca selawat kepada saya, maka mereka lah yang paling dekat tempatnya besok di surga. Nah, di sini Nabi nggak menyebutkan angka, ya sudah, baca selawat yang sebanyak-banyaknya. Atau aksiru as-sholat alayya fi kulli yaumin jum'ah wa lailah. Jadi perbanyaklah baca selawat tiap hari Jumat atau malamnya. Ini juga tanpa angka, tanpa hitungan. Ya banyak, sebanyak-banyaknya. Tapi kalau Nabi sudah menetapkan hitungan, ya pakailah hitungan, ya. Tadi kemudian yang ingin saya sampaikan juga, orang Indonesia ini kata teman-teman, ya, itu tidak beragama Islam tapi beragama Daslam. Artinya Buddha Islam. Kenapa? Mereka pakai tasbih kayak orang Buddha, ya kan? Di film Cina itu kan
pendekarnya pakai tasbih itu. Nah, yang tidak diingat oleh mereka bahwa tasbihnya orang Islam itu beda dengan tasbihnya orang Buddha. Orang Buddha itu tasbihnya sekedar butiran-butiran yang dironce, ya, nggak ada istilahnya, nggak mempunyai nilai filosofisnya. Sedangkan tasbihnya orang Islam itu berasal dari kreasi para ulama untuk memudahkan kita. Karena Nabi pernah bersabda, man sabbaha fi kulli duburi sholati wa salasa wa salasina wa hamidallah salasa wa salasin wa kabbarallah salasa wa salasin ghafarallahu dzunubahu walau kana mislu sabadil bahri. Yang artinya Nabi itu bersabda, kalau orang setiap habis sholat baca subhanallah 33 kali, baca alhamdulillah 33 kali, baca Allahu Akbar 33 kali, maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di laut. Artinya bukan harus ini, tapi sebanyak apapun dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di situ Nabi menyebut angka, ya penuhilah angka. Nah, waktu itu Nabi mempraktekannya dengan jari-jari, ya. Jadi kalau boleh saya contohkan, subhanallah, 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 subhanallah. Jadi pakai jari-jari sampai 33. Nah, para sahabat pakai batu. Jadi kalau berangkat sholat cari batu 33 dikantongin. Nah, jadi ya subhanallah, subhanallah gitu batunya.